Ini adalah tenda dengan fitur terkomplit dari semua tenda yang pernah gua review. Di bagian depan sini lu dapat pintu yang besar dengan kanopi yang besar juga. Di sebelah kiri lu dapat pintu yang besar. Terus di sebelah kanan lu dapat pintu yang besar juga, plus bisa dijadikan sebagai kanopi atau untuk penyimpanan motor lu di sini. Di belakang lu masih dapat akses satu pintu. Jadi ini tenda yang komplit. Apakah harganya setimpal dengan fitur dan spesifikasi yang dikasih? Kita bahas semuanya di sini. Di belakang nanti gua kasih tahu kelebihan dan kekurangan dari tenda Hike and Run serinya Cakra ini. Kita sikat. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gua Bang IQ TV. Ini adalah tenda dari mereknya Hike and Run. Kalau lo masih ingat, gue pernah nge-review tenda dari Hike and Run juga, serinya Arjuna. Cuman itu untuk dibawa ke atas gunung. Ini untuk camping aja. Jadi tenda ini disarankan dan diperuntukkan memang untuk camping aja. Ini tendanya Cakra. Tenda ini masih diproduksi di pabriknya Nature Hike. Seperti halnya tenda Arjuna kemarin. Jadi kalau masalah kualitas, kalau emang lu selama ini percaya dengan tenda-tenda Nature Hike, ini dari pabriknya langsung untuk pembuatan tenda ini. Jadi dari segi kualitas dan finishing ini udah oke sebetulnya. Karena memang gua pun salah satu orang yang pengguna produk-produk Nature Hike khususnya di tenda. Ini dari pabriknya Nature Hike juga. Jadi kalau emang lo mau naik gunung, bingung milih tenda, pilih Hike and Run Arjuna yang kemarin. Tapi kalau emang lo bingung milih tenda untuk camping bareng-bareng keluarga, dalam jumlah yang lumayan banyak, 4 orang mungkin, ini salah satu pilihan tenda yang bisa lu hajar. Sebetulnya tenda kayak gini udah banyak banget. Rata-rata yang gua lihat di area camping itu, mereka pada pilih tendanya dari Quechua. Seperti halnya gua tidur di tenda Quechua di video yang sebelumnya juga di Bandung di Pangalengan. Ini sebetulnya untuk dari segi model tendanya itu mirip-mirip. Cuman gua bisa bilang, fitur ini lebih komplit dibanding Quechua yang pernah gua rasain atau yang pernah gua review di video sebelumnya. Ini lebih komplit tapi tetap ada kelebihan sama kekurangan nantinya. Gua bahas dari segi bahan dulu biar lu langsung tahu bahannya pakai apa, terus mampu menahan hujan dengan curah hujan berapa untuk si tenda ini. Kalau lu perhatikan, ini ada dua warna ya, ada warna grey atau agak putih gitu, putih gelap. Terus di sini ada warna Tosca gitu. Jadi bahan yang dipakai di outer tenda ini memakai bahan 190T polyester dengan PU 2000 mm. PU dengan angka 2000 mm ini sebetulnya lumrah dipakai di tenda Quechua juga sama. Bahkan Quechua ada yang di bawah kalau nggak salah. Yang pasti untuk PU dengan angka 2000 mm ini aman di curah gunung Indonesia atau di curah hujan di Indonesia. Jadi untuk dari segi ketahanan hujannya, tenda ini terbilangnya aman, udah 2000 mm untuk si PU-nya. Itu untuk di bagian outernya. Ini satu hal penting juga yang perlu lu perhatikan ketika lu memilih tenda. Jadi di jahitan ini nih, jadi semua jahitan itu pasti ada lubang-lubang kecil bekas jarum jahitan. Itu akan rembes air lewat situ. Tapi kalau emang ditutup pakai seal kayak gini, ini kan pakai seal nih. Mungkin di kamera agak kurang kelihatan. Yang pasti di jahitan ini dilapisi sama sim seal. Nah, ini kelihatan nih. Nah, ini. Dilapisi sama sim seal jadi menutup lubang-lubang kecil bekas jarum jahitan. Nah, di sini udah aman tenda ini ketika tenda ini mengalami atau menghadapi hujan deras. Jadi lubang-lubang bekas jarum jahitan ini udah ketutup sama sim seal. Yang paling gue suka di tenda ini, bagian outernya ini mempunyai fitur yang banyak banget. Bahkan lebih banyak dari tenda-tenda yang pernah gua review sebelumnya. Kita mulai dari depan dulu nih. Jadi dari depan ini lu dapat pintu yang mana pintunya bisa ditutup. Lu udah paham lah, tinggal dicopot aja untuk si tiang-tiangnya, terus lu tutup. Jadi akses bagian depan ini gede banget dan bisa dijadikan kanopi seperti ini untuk di bagian depan tenda ini. Dan tiang ini sebetulnya udah include. Jadi ketika lu nantinya punya tenda ini, lu udah dikasih atau udah dapat free gratis nih untuk si tiangnya. Dan ini tiangnya itu kayak bahannya itu kayak mengkilat, itu kayak semacam aluminium untuk si bahannya atau stainless. Kayaknya sih lebih mirip ke stainless untuk si bahannya. Jadi ada 3 patahan batang di sini. Yang mana ini udah include di kanan sama di kiri juga. Plus talinya juga pastinya udah include juga untuk si talinya. Kita ke bagian dalam dikit.
Di bagian dalam ini lu dikasih teras yang sangat-sangat luas banget. Bahkan area ini lebih luas dibandingkan area tidur kita. Jadi saking luasnya. Jadi keuntungan lu nantinya punya tenda ini, lu tinggal pasang beberapa kursi lipat di sini, atau lu pasang matras di sini, atau tikar gitu, atau footprint mungkin bisa dipasang di sini juga. Perbedaannya tenda ini dengan tenda Quechua yang pernah gua review, tenda ini tidak include untuk alas di bagian terasnya atau di bagian ruangan tengahnya. Jadi untuk si tenda Quechua itu yang pernah gua review sebelumnya, dia udah include, udah dikasih dari sananya untuk si alasnya. Ini tidak ada. Semoga nanti dijual terpisah ya dari Hike and Run-nya untuk pasangannya nih, untuk si terasnya. Karena memang kalau pakai footprint dari merek lain agak bingung untuk ukurannya, karena ukurannya ini gede banget. Jadi agak susah mungkin untuk pakai alas dari merek lain atau pakai footprint dari merek lain. Jadi semoga nanti Hike and Run menjual terpisah di bagian alas bagian tengah dari tenda Cakra ini. Jadi tenda ini tidak include untuk si footprint atau alas di bagian tengah dari tenda ini. Di bagian kiri sini, kiri dari gua ini, lu dapat akses pintu yang bener-bener luas di sini. Kalau emang nantinya ditutup akan seperti ini. Ketika emang lu mau tidur atau memang di depan itu udah becek-becek gitu ya, untuk akses keluar masuknya, di sebelah sana juga udah becek-becek, buka aja pintu sebelah sini, karena memang dikasih untuk aksesnya. Kalau emang tidak diperlukan, ya tutup seperti ini aja. Kalau siang-siang sih ya enaknya dibuka semua aja, biar sirkulasi itu lancar, biar kita juga leluasa untuk berkegiatan di depan tenda ini. Untuk tenda Quechua yang pernah gua review sebelumnya, dia nggak punya pintu seperti ini. Dan si Hike and Run Cakra ini punya. Terus kita ke bagian kanan sini. Jadi di bagian kanan sini, lu bukan hanya dikasih pintu di sini. Itu yang tadi tuh pintu. Kalau yang ini lebih kepada pintu plus dapat kanopi juga di sini. Nah, jadi ini fungsinya disarankan untuk penyimpanan motor. Jadi nanti motor disimpan di sini aja. Kayaknya sih satu aja cukup. Kalau emang motornya kecil-kecil kayak Honda Beat mungkin itu bisa dua di sini. Tapi kalau emang yang besar-besar kayak NMAX, Aerox kayak gitu, mungkin cukup nyamannya cukup satu aja di sini untuk motor. Kalau untuk dua motor ya nanti kalau malam-malam bisa masukin sini aja. Yang pasti di sebelah sini udah dapat kanopi plus udah dapat tiangnya juga. Nah, jadi nggak nanggung si Hike and Run ini ngasih tiangnya tuh bukan di bagian depan aja, tapi untuk kanopi di bagian kanan sini dikasih tiang. Bahannya masih sama, kayaknya pakai bahan stainless gitu. Dan di sini ada kekurangan, artinya ketika paket tenda ini datang, ini langsung bengkok untuk si tendanya nih. Tuh langsung bengkok, kelihatan bengkok. Jadi kayaknya tiang dengan bahan stainless kayak gini lebih mudah untuk cepat bengkok ketika tergencet-gencet atau tertimbun-timbun. Makanya untuk nantinya ketika lu punya tenda ini agak hati-hati, diperhatikan aja ketika penyimpanan si tiangnya, karena takutnya nanti malah patah. Ini masih bengkok aja nih. Jadi untuk si tiangnya nanti hati-hati, walaupun udah include kelihatannya kuat gitu, harus tetap diperhatikan untuk penyimpanannya. Tapi jangan takut, ini udah include untuk si tiangnya, jadi nggak perlu beli lagi. Tali-talinya juga udah include. Nah di sini kalau lu nantinya ngelihat ada sirkulasi juga di bagian sini nih. Nanti kita coba copot dulu aja kali ya. Nah ketika si kanopi ini ditutup, di sini ada sirkulasi udara. Nah, jadi dikasih sirkulasi udara di bagian pintu kanopinya. Ini sama dengan Quechua sebetulnya. Quechua kemarin juga punya sirkulasi udara di bagian salah satu pintunya, entah kiri atau kanan gitu ya. Yang pasti ketika kanopi ini tidak digunakan, ini bisa ditutup, tapi tetap dapat sirkulasi udara yang bagus di sini. Karena memang ada ruangan yang lumayan besar untuk udara masuk dan udara keluar juga di sini. Jadi ini terbilangnya komplit. Tapi kalau memang kondisi hujan, mending ditutup aja. Ada satu pintu lagi, jangan takut nih. Jadi biasanya tenda-tenda yang modelnya tunnel kayak gini, dia tidak punya pintu belakang. Ini punya pintu belakang. Gua langsung ke sana lewat sini nih, biar enak. Nah, jadi ini salah satu fitur yang bagus dan efektif juga sebetulnya, fungsionalnya kerasa juga. Ketika nantinya lu mau mengambil barang-barang yang memang posisinya di ujung, lu nggak perlu lewat sana, terus buka sepatu, terus ngambil barangnya. Lewat belakang aja.
tinggal buka pintu sebelah sini, tinggal ambil di bagian belakang sini. Jadi fungsional, kerasa. Plus ketika lo nantinya memasang inner, ini kan tenda ini innernya itu dipasang belakangan ya. Jadi si tenda ini innernya itu dipasang setelah si outernya ini berdiri, baru si innernya dipasang. Jadi ketika pemasangan inner itu, kalau memang tidak ada pintu bagian belakang, agak ribet masangnya, karena memang di sini kan kita nyantol-nyantol tuh, kayak nyantol-nyantol bakal gitu. Kalau emang lewat pintu belakang sini lebih mudah. Jadi pasang dulu bagian depan aja, bagian depan gampang, lewat akses atau pintu bagian belakang aja. Jadi mempermudah kita pemasangan dan mempermudah kita untuk mengambil barang-barang yang ada di ujung sini. Tenda ini bisa dijadikan sebagai shelter darurat juga karena si innernya ini dipasang belakangan. Misalnya kalau emang posisinya tenda ini akan dijadikan sebagai shelter di kondisi banyak orang, innernya jangan dipasang dulu, biarkan menjadi shelter aja dulu. Orang-orang bisa berteduh di sini. Jadi, tapi tenda ini tetap harus berdiri menggunakan pasak sebetulnya. Kan ada yang memang tenda itu freestanding tanpa pasak bisa berdiri. Kalau tenda ini harus memakai pasak baru bisa berdiri. Plus harus ditarik juga dari ujung belakang sama ujung depan. Baru tenda ini bisa berdiri secara kokoh. Untuk si tenda ini bisa dijadikan shelter dengan menunda pemasangan inner bagian dalam dulu. Tenda ini menggunakan frame fiberglass. Dan jangan bingung nantinya ketika lo memasang tenda ini, untuk di bagian frame tenda di bagian belakang ini ada tanda warna merah nantinya dipasang di bagian belakang. Untuk di tengah dan depan itu panjangnya sama aja. Dan untuk di bagian belakang aja yang panjangnya berbeda. Untuk menandainya mana yang bagian belakang dan bagian tengah atau depan, bagian belakang ini ada tanda warna merahnya nanti di frame-nya. Dan frame-nya ini fiberglass-nya mirip dengan tenda Arjuna kemarin sebetulnya. Kalau yang gue lihat di tenda-tenda Quechua itu fiberglass-nya itu diameternya gede banget. Kalau ini kayaknya diameternya 9,5 atau 10 untuk si diameter dari si frame-nya. Jadi frame-frame yang familiar yang sering lu temukan di tenda-tenda fiberglass lah untuk si tenda ini. Dan nantinya lu dikasih kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tali. Jadi lu dikasih 10 tali. Di belakang 2, di kanopi kanan 2, di kanopi depan 2, terus pintu depan 2, terus di kiri kanan di sini 2. Jadi total 10. Jangan sampai hilang karena tidak dikasih lebih oleh si hike and run-nya. Pasak juga jangan sampai hilang karena memang tidak dikasih lebih untuk si pasak dari tenda ini. Jadi hati-hati aja, saran gua bawa spare aja, nanti bawa cadangan aja untuk pasak sama tali. Takutnya putus, takutnya hilang atau lupa, lu nggak teliti, mending dibawa lebih aja untuk si tali dan pasak di sini. Oke, itu untuk di bagian depan dan fitur-fiturnya. Kita langsung bahas ke bagian dalam tenda ini. Kita sekarang ngebahas ke bagian dalam, luasnya berapa, biar nanti lu bisa ngukur-ngukur ini nyaman nggak kira-kira, atau kalau memang lu pernah punya atau sekarang punya tenda yang mirip seperti ini, modelnya tunnel ini, jadi lu bisa bandingin tenda ini dengan tenda yang lu punya sekarang. Sebelumnya di sini ada sirkulasi udara nih. Nah, di kiri sama di kanan di bagian depannya. Jadi ada sirkulasi udara yang udah ada sanggahannya gitu. Nih sanggahannya kalau dicopot kayak gini posisinya. Nah, jadi kalau dipasang jadi lebih terbuka untuk udara masuk lewat sini. Dan kita sekarang ngomongin luas dari terasnya aja dulu ya. Jadi di bagian teras depan sini, kalau nantinya di sini lu pasang footprint nih, jadi untuk si panjang dari ujung tali ini ke depan sini tuh 125 cm. Untuk lebarnya ini lebar banget nih. Lebar dari ujung sana ke ujung sini itu 260 cm dan itu luas banget. Terus kita ke bagian depan sini, panjangnya ini 150 cm nih sampai ujung tali ini. Ujung tali ini sampai ke depan inner ini 150 cm. Jadi kalau kita jumlahin dari ujung inner ini sampai ke depan situ panjangnya 275 cm. Ini panjang banget, 275 loh. Jadi kemungkinan besar 4 orang di sini makan 4 orang itu untuk hadap-hadapan itu sangat bisa banget, karena memang di sini tendanya untuk terasnya itu benar-benar panjang. Sebetulnya dari ujung sini ya ke belakang itu di kalau kita tarik
untuk pemasangan tenda ini dengan benar itu lurus. Begitupun sebelah kiri lurus. Jadi lebarnya sama aja sebetulnya, dari ujung sana dari ujung kanan sini ke ujung kiri sini 260. Dari ujung kanan sini sampai ke ujung kiri sini 260 juga. Begitupun di bagian belakang. Nah, kalau untuk posisi kita tidur itu baru 240 cm dari ujung inner sini kiri sampai ujung kanan inner sini 240 cm. Jadi untuk ujung. Jadi sebetulnya untuk si lebarnya ini dari tenda outernya aja 260 cm. Cuman untuk tidur kita 240 cm. Jadi cuman kepangkas 20 cm aja. Nah, untuk tingginya sendiri ini 190 cm. Tentunya lu bisa sholat di sini mungkin kalau emang kebetulan arah kiblatnya itu ke sana. Ini bisa berempat di sini nih. Imam di sini satu bisa. Jadi ini sangat nyaman ketika lu melaksanakan ibadah di ruang tengah ini, karena untuk tingginya sendiri ini 190 cm. Gua 170, jadi kurang lebih bisa dengan seenaknya untuk berkegiatan di tengah sini karena memang tidak mentok sama sekali. Karena tingginya ini 190 cm. Kita langsung ngebahas bagian inner, bagian paling penting yang mana ini bagian untuk kita tidur, ruangan untuk kita tidur. Jadi kapasitasnya itu 4 orang untuk si tenda ini, sebetulnya untuk di bagian inner sini. Jadi di sini, di depan sini bisa dipakai tidur juga, cuman resikonya terlalu banyak. Kita dapat angin, kalau hujan juga, kalau footprintnya tidak diakalin untuk menahan air di bagian kanan, kiri, depan, belakang, itu akan rembes juga. Jadi untuk bagian depan sini bisa dipakai tidur menggunakan footprint kalau memang kondisinya memungkinkan aja, dan kalau memang tidak dingin. Kalau dingin itu mending di bagian dalam aja, dan di bagian dalam ini hanya cukup untuk 4 orang aja disarankannya. Tapi kalau memang bawa anak kecil itu mungkin bisa berlima atau bisa berenam kalau emang bocahnya ini masih kecil-kecil. Nah, kalau kita lihat jeda antara outer dengan inner ini sangat jauh. Karena memang ini pemasangannya belakangan, jadi kita bisa paham, bisa tahu juga betapa jauhnya jarak antara outer dan inner ini. Jadi ketika si outernya ini nanti posisi hujan ini terjadi kondensasi, karena memang tidak nempel inner dan outer ini, jadi langsung netes ke tanah untuk si kondensasinya. Tidak menempel ke bagian inner. Karena bahan innernya ini pakai bahan 170 T polyester, breathable juga tapi tidak waterproof. Tidak seperti halnya outer, jadi ketika ada air nempel ya langsung terembes ke bagian dalam. Dan di bagian pintunya ini ada 2 lapis, ada pintu menggunakan bahan 190T-nya, ini yang warna grey ini. Tapi ada juga pintu lapisan kedua yaitu menggunakan bahan B3 mesh. Nah, bedanya B3 mesh dengan mesh biasa, B3 mesh ini mempunyai rongga-rongga yang kecil sehingga serangga itu tidak bisa masuk. Kayak semut, kayak mungkin nyamuk ya, kalau ada nyamuk itu pun tidak bisa masuk karena memang kelihatan itu kayak mesh umum, cuman kalau kita detail kecil, detail secara teliti gitu ya, itu rongganya tuh dikit-dikit banget, celahnya tuh kecil-kecil banget sehingga serangga pun tidak bisa masuk ke bagian dalam sini. Jadi kenapa akhirnya ada 2 pintu kayak gini? Kalau memang posisinya dingin tentunya ditutup dua-duanya. Nih, kalau posisi dingin tentunya ditutup dua-duanya aja, 2 lapis ditutup, tapi kalau emang kondisinya lagi gerah, tapi lu tidak mau serangga masuk, ya ditutup memakai pintu lapisan keduanya, yang memakai pintu lapisan dalamnya aja, yaitu bahan mesh di sini. Dan kalau lu perhatikan di dalam sini, untuk bagian innernya ini hampir 80% menggunakan bahan polyester di sini. Jadi ini bener-bener menutup angin di bagian dalam sini. Nih kalau lihat di sini, di bagian kanan gua bahan polyester sampai atas, sampai ke kiri sini. Di bagian depan pun sama, di bagian belakang pun sama sebetulnya. Jadi kenapa akhirnya si pintunya ini ada 2? Alasan tambahannya ya ketika lu membutuhkan sirkulasi udara, pintunya dibuka aja, mau sebelah, mau belakang aja dibuka atau depan aja dibuka, bebas, yang pasti ini untuk sirkulasi udara. Ada beberapa keuntungan sebetulnya ketika posisi tenda yang lu dapetin dengan full bahan polyester kayak gini. Ketika lu mempunyai tenda dengan bahan polyester yang
banyak kayak gini atau sebagian besar kayak gini, itu akan hangat. Ketika lu kondisinya dingin, itu akan hangat banget. Tapi ketika kondisi hujan, itu kondensasinya akan parah di bagian outer karena memang tidak ada sirkulasi udara dari dalam. Jadi ada dua resiko yang lu dapetin, lu mau pilih yang mana. Tapi ini fleksibel. Sebetulnya ketika mungkin lu terasa engap atau memang kondensasinya terasa parah, buka aja salah satu pintu di sini atau dua-duanya. Makanya kenapa akhirnya ada mesh kayak gini, itu agar sirkulasi udara kita dapat di bagian pintu belakang atau pintu luar sini. Dan di bagian dalam sini sebetulnya kerasa luas banget ya. Untuk lebarnya yang tadi gue bilang, lu mau tidur madep manapun itu nggak bakal ngelipet kaki lu karena memang bener-bener luas. Jadi ini tenda dengan kondisi luas ruangan yang ideal dan nyaman untuk family apalagi. Karena untuk family itu kita butuh ruang yang lumayan luas, apalagi kita udah ada anak, untuk ganti-ganti baju anak mungkin, atau untuk kita sekalipun itu penting banget. Tenda ini mempunyai luas yang sangat ideal dan dipastikan nyaman ketika lu nantinya tidur atau berkegiatan di dalam inner tenda ini. Nah, di bagian kanan sama kiri ada saku. Di bagian kanan sini ada satu saku. Untuk di bagian kiri pun ada satu saku. Nah, untuk di bagian tengah kita lihat kayaknya belum ada gantungan lampu tenda nih. Kayaknya ini tidak ada gantungan untuk lampu tenda. Untuk di bagian dalam sini, jadi kalau emang nantinya mau pasang lampu tenda, gimana nih Hike and Run nih? Nggak ada gantungan untuk lampu tenda nih untuk di bagian inner sini. Oke, nggak ada kan? Gue lihat nggak ada nih. Biasanya di bagian ujung sini, tapi ini nggak ada. Tapi mungkin nanti ditambahin lagi kali ya. Untuk tenda ini, menurut gua di bagian dalamnya dipastikan sangat-sangat nyaman. Sekarang kita ngomongin kelebihan sama kekurangan ketika nantinya lu memang mau beli tenda ini atau mau nyoba ganti pakai tenda ini dari tenda yang lu punya sekarang. Kelebihan yang pertama adalah lu mendapatkan fitur di bagian teras yang komplit. Bahkan lebih komplit dari beberapa tenda yang pernah gua review sebelumnya. Bahkan lebih komplit dibandingkan tenda Quechua yang pernah gua review di video sebelumnya. Jadi tenda ini kita bandingkannya itu dengan tenda camping juga. Kalau dibandingkan dengan tenda hiking, itu jauh banget lah. Juara ini untuk si terasnya. Tapi gak mungkin banget tenda ini gua pakai untuk naik gunung. Resikonya terlalu banyak. Jadi kelebihannya lu dapat pintu akses di bagian depan yang luas, yang bisa jadi kanopi. Di bagian kanan luas juga yang mana bisa jadi kanopi dan untuk penyimpanan motor. Di sebelah kiri dapat akses juga yang gede. Plus di bagian belakang lu masih dapat pintu. Jadi pintunya ini ada 4. Depan, kanan, kiri, sama belakang. Kayaknya tenda ini salah satu akses pintu terbanyak dari tenda-tenda yang pernah gua review sebelumnya. Si Forester pun kayaknya kalah sama tenda ini. Ini lebih banyak untuk si pintu-pintunya. Ada 4 total pintu. Depan, kiri, kanan, sama belakang. Kelebihan yang kedua adalah lu nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli tiang kanopi. Entah itu kanopi depan ataupun kanopi sebelah kanan. Jadi ketika lu nantinya beli tenda ini, udah dapat nih untuk si tiangnya. Total tiang itu ada 4 bentangan nantinya. Masing-masing satu bentangan itu ada 3 patahan. Jadi udah nggak perlu mengocek biaya lagi untuk membeli tiang. Kelebihan yang ketiga adalah ketika lo nantinya punya tenda ini, lo dikasih ruangan yang dipastikan nyaman. Entah itu ruangan untuk tidur ataupun ruangan untuk kumpul-kumpul sama teman atau keluarga di sini. Jadi di bagian dalam itu untuk tidur muat untuk berempat dan sangat nyaman dipastikan. Terus untuk ruangan tengah ini lebarnya 260, panjangnya itu bisa 275 kalau dihitung sampai teras bagian depan. Jadi sangat luas lah ketika nantinya lu punya tenda ini. Kalau emang biasanya lu pakai tenda-tenda untuk hiking yang memang kapasitasnya kecil, pas dikasih tenda ini atau ngerasain tenda ini serasa leluasa banget lah, karena ruangannya itu bener-bener gede dan dipastikan nyaman. Kelebihan yang berikutnya adalah PU-nya ini udah 2000 mm. Jadi untuk angka 2000 ini udah cukup aman ketika lu pakai atau untuk menahan curah hujan di gunung-gunung di Indonesia. Karena 300 mm aja udah aman, apalagi ini 2000 mm. Jadi untuk ukuran tenda camping dikasih PU 2000 mm itu sangat-sangat aman sebetulnya.
Kelebihan yang berikutnya adalah beratnya 8 kilo. Kalau lu ngedenger 8 kilo kan terkesannya berat banget ya. Karena emang lu biasanya pakai tenda-tenda dengan berat 2 kilo atau 3 kilo. Tapi kalau kita bandingin dengan tenda-tenda camping yang dari merek lain, berat 8 kilo ini terbilang ringan. Tenda Quechua yang kemarin gua review itu 9 hampir 10 kilo gitu. Ya lumayan lah, beda-beda 2 kiloan gitu. Jadi tenda ini beratnya itu termasuk mending dibandingkan tenda-tenda camping yang lain. Karena ini beratnya 8 kilo. Kelebihan yang berikutnya adalah di bagian outernya udah pakai sim seal. Jadi ketika nantinya hujan deras, jadi air itu tidak bakal menyusup atau masuk melalui lubang bekas jarum jahitan. Karena ada beberapa tenda yang tidak di sim seal di bagian jahitan-jahitannya, jadi akan kemungkinan rembes ketika terus-menerus ditekan atau masuk air. Kalau ini aman, ketika tetap ada lubang bekas jarum jahitan, tapi ditutup oleh sim seal, jadi aman, tidak bakal rembes melalui lubang jahitan tersebut. Kelebihan yang terakhir adalah dari sisi warna. Ini warna yang jarang dipunyai di tenda-tenda merek lain untuk warna Tosca ini. Tapi memang ketika nantinya lu punya tenda ini, hati-hati aja untuk bagian atasnya ini warnanya agak putih gitu, mudah kotor tentunya. Untungnya dikasih atau ditempatkan di bagian atas dan bagian pintu paling yang akan terasa lebih kotor. Jadi ketika lu nantinya mendirikan tenda ini di kondisi hujan itu ya jangan lama-lama untuk membersihkannya biar nodanya itu tidak menempel di warna yang cerah. Pintu atas sama pintu belakang itu warna-warna cerah, jadi harus diperhatikan cara perawatannya juga nantinya. Kita langsung kepada kekurangan tenda ini. Kekurangan yang pertama adalah tenda ini tidak dikasih footprint tambahan di bagian tengah. Ketika lu nantinya beli Quechua itu lu dapat footprint bagian tengah sini, nggak perlu beli lagi. Tenda ini tidak include. Semoga nanti disediakan khusus untuk pasangan atau untuk aksesoris si tenda ini, untuk footprint khususnya nih, karena memang kita perlu banget untuk footprint di sini. Ya kalau emang lu mau pakai matras atau footprint bawaan atau dari merek lain maksudnya, boleh banget. Cuman kalau emang ada yang pasangannya khusus Hike and Run Cakra ini ya lebih bagus. Semoga nanti disediakan oleh si Hike and Run. Kekurangan yang kedua adalah pastikan ketika nantinya lu memutuskan untuk bawa tenda ini ke area campingnya ini luas untuk mendirikan tenda, karena tenda ini panjang dari ujung belakang sampai ujung depan itu kurang lebih 500 cm-an. Jadi lu pastikan survei dulu atau cari info dulu tempat campingnya itu, tempat mendirikan tendanya ini luas atau enggak, biar lu nggak repot nantinya. Kekurangan yang terakhir adalah berat tenda ini. Lu pasti bingung kenapa berat ini dibahas di kelebihan sama kekurangan. Kalau dibahas di kelebihan tadi, kalau kita bandingin dengan tenda-tenda camping lainnya gitu, itu lebih mending tenda ini. Tapi kenapa ini masuk ke dalam list kekurangan juga? Biar lu paham dan beradaptasi nantinya. Kalau emang selama ini lu pakai tenda-tenda yang 2 kilo, 3 kilo, lu pasti kaget bawa tenda ini. Ini tendanya tuh 8 kilo. Dan kalau emang lu masukin ke dalam carrier itu, ya satu carrier itu paling dihabisin sama packaging dari tenda ini gitu. Jadi ketika nantinya lu beli tenda ini, yang mana lu terbiasa dengan tenda-tenda yang kecil dengan berat 2-3 kilo, tenda ini 8 kilo, jadi jangan kaget dan ya harus beradaptasi. Karena memang peruntukan tenda ini untuk camping-camping aja. Kemungkinan untuk camping itu kita untuk trekkingnya itu lebih pendek dibandingkan untuk naik gunung. Jadi bahkan ada yang emang sampai tempat camp itu bisa aksesnya bisa masuk mobil atau masuk motor. Jadi untuk tenda 8 kilo itu tidak dipikul di dalam carrier, karena memang kalau dimasukin ke carrier itu akan ngabisin banyak tempat. Itu jadi ada kelebihan sama kekurangan dari tenda ini. Kalau gua sih lebih fokus kepada kelebihannya, banyak banget dibandingkan Quechua yang pernah gua review. Ini lebih oke dari fitur-fiturnya, dari bahan outernya juga lebih oke, dari beratnya juga lebih mending daripada Quechua. Cuman tidak ada footprint tambahan aja di sini. Kalau emang lu pengen tenda ini udah dijual dengan pre-sale dulu nih, harga normal itu kurang lebih 2.800.000-an, hampir menyentuh 3 juta. Tapi ketika kemarin gue lihat harga pre-sale-nya itu diskon 30%-an jadi 1.900.000-an. Lu cek aja harga terupdate-nya berapa, udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Yang pasti tenda ini lebih direkomendasikan untuk camping aja, tidak untuk dibawa ke atas gunung. Terlalu banyak resikonya. Yang pertama berat, tenda ini terlalu besar, akan mudah
diterpa oleh angin akan mudah rubuh juga untuk tenda ini. Jadi tenda ini disarankan untuk camping aja. Kalau emang lu bersikeras pengen tenda yang dipakai untuk hiking, pilih yang seri Arjuna dari Hike and Run juga. Persis kayak gini untuk spesifikasi bahan-bahannya, cuman beda ukurannya aja. Itu khusus untuk hiking tuh. Jadi lu tinggal pilih aja. Lu harus tahu kebutuhannya yang mana untuk hiking atau untuk camping aja. Kalau hiking dibawa ke atas gunung pilih yang Arjuna, kalau emang untuk camping pilih yang Cakra ini. Nanti ada satu seri lagi dari Hike and Run, tenda terbaru, cuman masih ditunggu aja, nanti masih rahasia. Yang pasti tenda ini dijual pre-sale dengan harga diskon 30%. Tinggal lo cek aja dengan klik link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Tinggal lo sikat aja. Kalau emang lo suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang lo suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.